Baik, terima kasih ya buat kehadirannya yang sudah hadir tepat waktu. Sebenarnya Ibu undi dulu ya, yang mau presentasi hari ini siapa nih? Sebentar, Ibu pilih-pilih kertasnya dulu. Oke, Wendy Caviar, mana nih Wendy? Tadi perasaan Wendy udah ada deh, Wendy Caviar. Kok dia udah live? Oke, orangnya tidak hadir, so sudah di screenshot ya. Julia Harni, tolong di screenshot ya. Yang hadir aja, yang saya absen, yang tidak hadir saya kurangi saja nilainya. Karena saya menganggap tidak serius kuliahnya. Oke, tunggu saya ambil lagi undiannya siapa ini? Agnes. Agnes, ada Agnes. Ih, tadi perasaan saya sudah lihat tuh Agnes ya, atau belum ya? Kok nggak ada orangnya Agnes? Kok yang diundi malah nggak ada semua nih, Agnes nggak ada. Baiklah, kita undi yang lainnya. Apri. Apri, ada Apri? Apri nomor 14. Apri. Oh, Apri ada. Bagaimana Apri? Ya. Suara saya kedengaran nih. Suara terdengar. Bisa presentasi hari ini? Bagaimana Ibu? Bisa presentasi hari ini? Apri, bisa presentasi hari ini? Tidak bisa? Coba kamu keluar dulu deh kalau tidak terdengar. Keluar lagi baru join lagi, Apri. Keluar dulu baru join lagi. Kita tunggu dulu sebentar ya. Bukan itu yang ditekan, yang piala, yang gambar piala. Selamat siang Ibu, kakak-kakak dan teman-teman. Sebentar Putri, sebentar, belum besar dia. Ibu Rizka bisa dipencet yang di sebelahnya piala. Sebelah kirinya piala itu, sebelah kirinya piala. Sebelah, ya itu ya. Enggak, sebelah kirinya piala, sebelahnya, sebelah kiri. Ya itu, ya. Oke. Silakan Putri Manemi. Selamat siang Ibu, kakak-kakak dan teman-teman. Saya akan mempresentasikan tugas saya tentang reaksi negatif terhadap kulit. Pembahasannya yang pertama, 4 faktor yang berpengaruh pada kulit. Yang kedua, reaksi negatif kosmetik pada kulit. Dan yang ketiga, daftar kosmetik yang dapat menimbulkan reaksi negatif pada kulit. Kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu 4 faktor yang berpengaruh pada kulit. Ada 4 faktor yang dapat mempengaruhi dampak kosmetika terhadap kulit, yaitu faktor manusia pemakainya, faktor lingkungan alam dari pemakainya, faktor kosmetiknya, dan gabungan dari ketiganya. Yang pertama, faktor manusia. Perbedaan warna dan tipe kulit dapat menyebabkan perbedaan reaksi kulit terhadap kosmetika. Kosmetika yang dibuat untuk ras kulit Kaukasia, misalnya orang Amerika dan Eropa, dapat menimbulkan efek negatif yang merugikan jika dipakai oleh ras yang lain. Misalnya, orang Asia atau Indonesia, karena struktur dan jenis pigmen melaninya berbeda. Pandangan tentang cantik dari orang Kaukasia yang berkulit putih adalah bahwa kulit yang coklat itu sehat, cantik, dan menarik. Sedangkan pada orang Asia atau Indonesia yang berkulit coklat, kulit yang putih itulah yang cantik. Dampak negatif kosmetika dapat juga terjadi bila seseorang memakai PK atau kurangnya. Seseorang memang PK atau kurangnya pengetahuan seseorang akan cara pemakaian kosmetika yang tepat.
Warna kulit yang ditentukan oleh jumlah melanin dalam kulit tumbuh untuk memberikan keseimbangan antara mencegah kanker dan memungkinkan sintesis vitamin. Di kawasan bumi yang memiliki cahaya matahari langsung dalam jumlah besar, ras Afrika hitam menumbuhkan kadar melanin yang tinggi. Di kawasan yang mataharinya kurang, ras Asia menumbuhkan lebih sedikit melanin, dan ras kulit putih bermelanin paling sedikit. Yang berikut, faktor kosmetik. Kosmetik jika dibuat dari bahan-bahan yang berkualitas rendah atau bahan-bahan yang berbahaya bagi kulit, pengelolaannya kurang baik, atau diformulasi tidak sesuai dengan manusia dan lingkungan pemakai, dapat menimbulkan reaksi negatif atau kerusakan kulit. Yang ketiga, faktor lingkungan. Setiap lingkungan memberikan pengaruh tersendiri terhadap kulit, sehingga kosmetika untuk iklim panas atau tropis, misalnya Indonesia, harus berbeda dengan kosmetika untuk iklim dingin atau subtropis, misalnya Amerika dan Eropa, yang mempunyai 4 macam musim, yaitu panas, gugur, dingin, dan semi, sehingga sinar matahari sangat sedikit dan lemah karena terletak jauh dari garis khatulistiwa. Bahkan di Indonesia pun, lingkungan di pantai yang panas, pegunungan yang dingin, atau ruangan yang ber-AC memerlukan kosmetika perawatan kulit yang berbeda. Yang terakhir, gabungan ketiga faktor di atas. Dampak negatif yang mungkin timbul dari pemakaian kosmetika antara lain adalah kondisi bercak-bercak merah. Kondisi ini tidak selalu berkaitan dengan tempat pemakaian kosmetika. Misalnya di mata disebabkan pemakaian riasan mata atau di wajah karena pemakaian riasan wajah. Yang berikut, reaksi negatif kosmetika pada kulit. Berikutnya, jenis-jenis reaksi negatif akibat kosmetik ada berbagai reaksi negatif yang disebabkan oleh kosmetik yang tidak amat baik untuk kulit maupun pada sistem tubuh, antara lain yang pertama, iritasi. Reaksi langsung timbul pada pemakaian pertama kosmetik karena salah satu atau lebih bahan yang dikandungnya bersifat iritan. Sejumlah deodoran, kosmetik pemutih kulit dapat langsung menimbulkan reaksi iritasi. Yang kedua, alergi. Reaksi negatif pada kulit muncul setelah kosmetik dipakai beberapa kali, kadang-kadang setelah bertahun-tahun, karena kosmetik itu mengandung bahan yang bersifat alergenik bagi seseorang, meskipun mungkin tidak bagi yang lain. Misalnya cat rambut, lipstik, parfum, dan lain-lain dapat menimbulkan reaksi alergi pada orang-orang tertentu. Yang ketiga, fotosensitisasi. Reaksi negatif muncul setelah kulit yang diberi kosmetik kemudian terkena sinar matahari. Apabila salah satu lebih dari bahan satu warna atau satu wangi yang dikandung dalam kosmetik itu bersifat fotosensitizer, maka fotosensitisasi akan terjadi. Yang keempat, jerawat. Beberapa kosmetik pelembab kulit yang sangat berminyak dan lengket pada kulit seperti yang diperuntukkan bagi kulit kering di iklim dingin dapat menimbulkan jerawat bila digunakan pada kulit yang berminyak, terutama di negara-negara tropis seperti Indonesia. Kosmetik cenderung menyumbat pori-pori kulit bersama kotoran dan bakteri. Yang kelima, intoksikasi. Keracunan dapat terjadi secara lokal atau sistemik melalui penghirupan lewat atau lewat penyerapan dan lewat kulit, terutama jika salah satu atau lebih bahan yang dikandung oleh kosmetik itu bersifat toksik. Misalnya merkurir di dalam kosmetik impor pemutih kulit Berkrim yang sudah dilarang peredarannya di Indonesia oleh pemerintah. Sejumlah parfum dan hairspray juga dapat menimbulkan intoksikasi. Yang keenam, penyumbatan fisik. Penyumbatan oleh bahan-bahan berminyak dan lengket yang ada di dalam kosmetik tertentu seperti pelembab atau dasar bedak terhadap pori-pori kulit atau pori-pori kecil pada bagian-bagian tubuh yang lain.
Yang berikutnya, daftar kosmetik yang dapat menimbulkan reaksi negatif pada kulit. Berikutnya, kosmetik pemutih kulit isi merkuri. Kosmetik pemutih kulit isi merkuri direkomendasikan sebagai bahan pemutih kulit karena berpotensi sebagai bahan pereduksi atau pemucat warna kulit. Penggunaan kosmetik putih kulit isi merkuri di Indonesia meningkatkan dan populer di kalangan keturunan Cina. Kosmetik pemutih ini datang dari Cina dan disebut pear cream atau krim mutiara, digunakan sebagai foundation atau night cream. Daya pemutihnya terhadap kulit sangat kuat, tetapi pemerintah Indonesia terpaksa melarang peredaran kosmetik pemutih isi merkuri tersebut karena ternyata toksisitasnya terhadap organ-organ tubuh seperti ginjal, saraf, dan sebagainya sangat besar. Ada dua jenis reaksi negatif yang terlihat, yaitu reaksi iritasi atau kemerahan dan pembengkakan kulit, dan reaksi alergi berupa perubahan warna kulit sampai menjadi keabu-abuan atau kehitam-hitaman setempat atau tersebar merata. Yang berikut kosmetik pemutih kulit isi hidrokuinon dan derivatnya serta hidrokortison direkomendasikan oleh dokter ahli kulit sebagai preparat pemutih kulit atau peluntur pigmen kulit. Tetapi ternyata preparat-preparat itu dapat menimbulkan dermatitis kontak dalam bentuk cat warna putih yang disebabkan oleh overbleaching atau sebaliknya menimbulkan reaksi hiperpigmentasi. Yang berikutnya, krim untuk wajah. Krim untuk preparat pembersih, pelembab, alas bedak atau foundation, tata rias atau makeup, pemerah pipi, dan bedak padat menyebabkan terjadinya hiperpigmentasi dan jerawat di wajah. Zat pewarna, pengemulsi, pengawet, dan lanolin dapat bersifat sensitizer. Yang berikut kosmetik tabir surya atau sunscreen. Fungsi tabir surya adalah untuk melindungi kulit dari radiasi ultraviolet dalam sinar matahari yang dapat menimbulkan berbagai kerusakan pada kulit seperti penuaan dini, kekeringan, hiperpigmentasi, sampai kanker kulit. Yang berikut cat rambut. Reaksi alergi oleh cat rambut dapat terjadi beberapa jam setelah pemakaian, biasanya ringan sampai berat, yaitu berupa kemerahan, iritasi, bengkak, isi cairan atau oedema, persisikan, eksudasi di kulit kepala, wajah, leher, dan kadang-kadang di bahu, dan kelopak mata membengkak serta lunak. Yang berikut parfum. Berbagai jenis parfum dapat menimbulkan dermatitis di tempat aplikasinya. Krim pelembab tangan dan badan, krim wajah, kertas tisu untuk muka yang berisi parfum dapat menjadi alergen khusus yang dapat menyebabkan reaksi-reaksi alergi seperti gatal-gatal, kemerahan, kadang-kadang kulit mengeluarkan cairan, dan akhirnya hiperpigmentasi. Yang berikut deodoran atau antiperspiran. Reaksi yang terjadi biasanya dalam bentuk reaksi iritasi, bukan sensitisasi. Uap perspirasi kulit nampaknya menyebabkan bahan lebih mudah menyusup dan dengan demikian merusak kulit di tempat terjadinya reaksi, terutama di ketiak dan bagian-bagian badan lainnya. Yang berikut lipstik. Lipstik merupakan penyebab paling umum dermatitis bibir atau cheilitis karena alergi. Penyebabnya dapat berupa bahan dasar minyak, zat pewarnanya, zat pewanginya, bahan antioksidannya, atau bahan pengawetnya. Cheilitis menunjukkan bibir yang bengkak, pecah-pecah, dan kemudian hiperpigmentasi pada bibir dan daerah sekitarnya. Ini adalah daftar pustaka. Demikian presentasi saya. Jika ada pertanyaan, dipersilakan.